Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran perpetaan dan sistem informasi geografis. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai remote sensing atau penginderaan jauh. Dan salah satu bahasan pada materi tersebut adalah mengenai Landsat 8. Dan pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan lebih banyak mengenai Landsat 8, mulai dari definisinya, kemudian anatomi, cara kerja, sampai dengan yang hasil gambar yang dihasilkan oleh satelit ini. Oke, langsung saja mari kita mulai presentasinya. Oke, seperti teman-teman bisa lihat di sini, di samping kanan saya, ini adalah tampilan Landsat 8 sebelum diluncurkan. Dan yang di atas kiri ini adalah Landsat 8 setelah diluncurkan. Jadi Landsat 8 ini merupakan satelit observasi bumi milik Amerika Serikat yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013. Dan satelit ini pun merupakan kolaborasi antara NASA dan juga USGS atau United States Geological Survey. Kemudian selanjutnya kita lihat, nah ini adalah cara si satelit Landsat 8 bekerja. Jadi Landsat 8 mengelilingi dunia setiap 99 menit. Jadi kita lihat di sini ya, 99 menit. Kemudian eh, satelit ini berhasil melewati seluruh titik di bumi ini setelah 16 hari. Kemudian data yang dihasilkan dari satelit Landsat 8 ini itu ada banyak sekali. Jadi bukan hanya satu foto, bukan hanya satu jenis foto gitu. Jadi ada banyak sekali yang sudah dibagi-bagi berdasarkan warna yang didapat dari perbedaan panjang gelombang dan juga eh, alat atau sensor yang digunakan. Jadi Landsat 8 ini sudah berhasil mengumpulkan 1,5 juta gambar per Agustus 2020. Jadi kurang lebih satelit ini mengumpulkan 550 gambar setiap harinya. Dan tentunya foto ataupun citra yang dihasilkan oleh satelit ini bisa kita akses secara gratis di website USGS. Dan nanti akan saya jelaskan juga mengenai hal tersebut. Nah, terkait cara kerja Landsat 8 ini, ada salah satu video dari channel YouTube USGS yang bisa kita tonton agar kita bisa lebih mengerti. Oke, langsung saja saya play. As we orbit the Sun, Landsat 8 positions itself to capture As we orbit the Sun, Landsat 8 positions itself to capture imagery in direct sunlight. It's called a Sun synchronous orbit. And it happens every 99 minutes, and about 14 times a day. As Landsat travels from the North Pole to the South, it's capturing data over a 115-mile wide swath. So every day we add 14 swaths. And over 16 days, we complete a full picture of our planet. And we start the cycle again to watch global changes as they happen. Oke, jadi dari video tersebut bisa kita lihat ya bagaimana perputaran atau arah perputaran si Landsat 8 ini dan bagaimana cara dia mendapatkan gambar di seluruh permukaan bumi serta waktu yang diperlukan. Nah, kemudian pada Landsat 8 ini ada beberapa bagian yang penting untuk kita ketahui. Jadi ada dua sensor yang dipasang pada satelit ini. Yang pertama itu OLI atau singkatan dari Operational Land Imager. Dan yang kedua ada TIRS atau Thermal Infrared Sensor. Nah, untuk yang OLI sendiri bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah eh, penampangnya. Penampang dari si sensor OLI. Dan yang kedua itu adalah TIRS.
yang ini berkaitan dengan panas atau thermal yang menggunakan sensor infrared. Kemudian di sini bisa kita lihat lokasi tempat pemasangan sensor pierce-nya dan ada bagian-bagian apa saja. Dan tentunya mungkin banyak hal yang masih asing bagi kita karena kita juga tidak mempelajari mesin secara mendetail, tetapi uh, alangkah lebih baik jika kita nanti mempelajari fungsi dari masing-masing instrumen yang ada pada sensor ini. Nah, selanjutnya ada juga video lain dari USGS yang bisa kita tonton agar kita bisa lebih memahami anatomi dari Landsat 8 ini. Nah, ini yang tadi saya bahas, Operational Land Imager atau OLI. Ini salah satu instrumen utama Landsat 8. Dan ini adalah TIRS atau Thermal Infrared Sensor. Nah, jadi ternyata ada attitude control system. Di sini tempat menyimpan tracker untuk menghitung orientasi ruang angkasa dan juga tempat memasang GPS. GPS yang bisa terhubung ke smartphone ataupun device lain. Oke, itu adalah video anatomi dari Landsat 8. Nah, beberapa tentunya ada perbedaan yang dihasilkan oleh sensor oli ataupun sensor TIR. Nah, untuk yang oli ini termasuk yang FIS, NIR, SWIR, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian ada juga yang panchromatic. Nah, perbedaannya itu adalah pada resolusi spasialnya. Untuk yang FIS, NIR, dan SWIR ini resolusinya 30 meter. Untuk panchromatic ini 15 meter. Dan untuk thermal ini 100 meter. Jadi untuk kedetailan atau kejelasan dari gambarnya pun saat melakukan analisis itu akan berbeda-beda tergantung dari si resolusi spasial yang dihasilkan oleh sensor masing-masing. Nah, jadi di sini ada 11 band. Jadi band ini merupakan perbedaan warna yang dihasilkan dari panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, si oli ini yang pertama, sensor oli itu ada pada nomor band 1 sampai band 9. Dan untuk yang TIRS itu band 10 sampai band 11. Jadi hanya dua
Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel mengenai panjang gelombangnya, kemudian ini resolusinya, yang tadi resolusi spasial. Bisa kita lihat di sini. Untuk band 1 itu adalah panjang gelombang yang diberi nama coastal aerosol. Coastal itu seperti kalau diterjemahkan itu pesisir. Kemudian untuk yang umum, band yang umum itu yang ini blue, green, red. Mungkin kita pernah ini ya, kalau kita membuat desain gambar atau kemudian kita ingin mencetak gambar, kemudian kita membuat desain, itu ada warna utama yang bisa kita lihat itu adalah RGB, atau red, green, blue. Nah, si red, green, blue ini biasanya kumpulan band yang digunakan untuk menampilkan gambar secara tampilan alami. Kemudian ada yang kelima, ini near infrared, kemudian ada SWIR, unchromatic, cirrus. Nah, sementara untuk yang fierce itu ada band 10, ada band 11. Sekali lagi, setiap band ini itu menghasilkan gambar dengan warna yang berbeda. Bukan hanya warnanya, tetapi jenis fotonya pun biasanya berbeda, dan itu disesuaikan dengan panjang gelombangnya. Nah, sekarang untuk lebih jelas mengenai ini, ada lagi, kita lihat videonya dulu. Ini merupakan video dari YouTube NASA Scientific Visualization Studio. Oke, mari kita putar. When we investigate land cover using the instruments aboard Landsat Jadi satellites, ini bisa we kita lihat collect cara sets of kerjanya data juga. for different wavelengths. Some are in the infrared, and others correspond to blue, green, and red visible light. We can combine any three of the images to create different depictions of Earth's surface. What you're seeing now is a Landsat image of Florida, made with data from the blue, green, and red visible wavelengths. We call this a natural color image because it looks approximately like what we would see with our naked eye if we flew far above Florida. But we could choose data from other wavelengths and map them to blue, green, and red colors to highlight different features of the land surface. With this particular depiction of the multispectral data, for example, we can see much greater contrast between trees and shrubs in sawgrass marsh than was apparent in the natural color image. We call certain combinations of wavelengths false color images because they do not replicate what we see with the naked eye. Yet they allow us to create images where we can highlight or enhance different surface features. The following depiction approximates the type of image that you can get from color infrared film. It turns out that vegetation, growing active vegetation, reflects a lot of light in the near-infrared, and so areas with healthy growing vegetation jump out as red in these images. You can easily distinguish the healthy agriculture more clearly than you can in the true color image. Here you can look at the three different depictions of the multispectral data we use to create these images. And you can see how the surface cover appears different with some features enhanced in the different depictions. Oke, nah itu adalah sedikit gambaran mengenai bagaimana satelit Landsat 8 itu mengambil gambar. Jadi bukan hanya satu gambar, tapi ada berlayer-layer atau berlapis-lapis gambar lagi bergantung dengan si panjang gelombangnya. Dan setiap panjang gelombang itu memiliki nama ataupun warna yang berbeda-beda. Dan di sini ada tabel yang berisi mengenai nama-nama band seperti tadi panjang gelombang, tetapi sudah dilengkapi dengan keperluan
atau fungsinya. Saya yang pertama, yang band one, coastal aerosol. Nah, ini kegunaannya itu adalah untuk memetakan pesisir pantai dan juga mempelajari tentang aerosol. Kemudian untuk band 2 yang blue atau biru, ini cocok untuk mempelajari atau membuat peta batimetrik, kemudian memisahkan tanah dari vegetasi. Kemudian yang band 3 atau band 3 yang green bisa melihat tentang vegetasi juga, bisa melakukan penilaian tanaman, dan bisa kita lihat ya. Jadi setiap band, setiap gelombang memiliki fungsi masing-masing. Dan tentunya untuk menghasilkan satu gambar yang jelas, yang bisa dilihat, itu ada 3 kombinasi band dengan nomor band yang berbeda-beda. Misalnya ini, untuk melihat gambar yang natural color, itu bisa kita lihat dari hasil kombinasi band 432 atau RGB, yang red, green, blue. Di natural color maksudnya itu gambar yang bisa kita lihat dengan mata kita sekalipun dengan normal gitu. Jadi warnanya sama seperti yang kita lihat di Google Earth, di dari foto dan lain sebagainya. Ini jadi masih alami. Kemudian Veils color, ini ada kombinasi bandnya, color infrared untuk vegetasi, ada kombinasinya lagi 543 untuk agriculture, 652 untuk land, 564 healthy vegetation, 562 dan lain-lain. Silahkan bisa teman-teman screenshot atau foto dan cari sumber lainnya. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan juga beberapa contoh ya. Ini untuk yang natural color. Jadi sama seperti yang bisa kita lihat di sini. Ini merupakan kombinasi dari band red, green, blue. Tampilannya sama dengan apa yang bisa kita lihat. Jadi untuk vegetasi yaitu biasanya hijau, untuk jalan coklat, untuk bangunan itu putih, untuk air itu biru tua atau bahkan hitam. Jadi sesuai dengan apa yang dipantulkan dari cahaya. Selanjutnya ada yang color infrared. Nah, color infrared ini banyak digunakan untuk menganalisis vegetasi karena dari hasil foto ini menunjukkan warna merah seperti ini. Nah, si warna merahnya ini menunjukkan vegetasi yang sehat. Sementara untuk warna lain seperti warna perkotaan, kemudian warna perairan itu mirip dengan yang natural color tadi. Tetapi untuk yang color infrared ini bisa menunjukkan keberadaan vegetasi dengan lebih jelas. Jadi semakin merah itu bisa dilihat ada tingkatan kesehatan vegetasinya lagi. Kemudian ada juga untuk keperluan agriculture, ada gabungan dari band 6, 5, dan 2. Biasanya kombinasi ini untuk melakukan pemantauan tanaman. Jadi ada penggunaan short wave dan juga infrared untuk gelombangnya. Vegetasi yang sehat tampak hijau tua, sementara tanah kosong memiliki warna magenta. Jadi berbeda-beda juga ya setiap hasil tangkapan dari si satelitnya untuk band ini. Kemudian ada juga untuk kebutuhan geologi. Nah, ini untuk mengidentifikasi formasi geologi, fitur litologi, dan patahan. Kemudian ada batimetrik, ini untuk melihat kedalaman perairan atau pesisir, terus bisa melihat juga sedimentasi tanah, kemudian sedimen tersuspensi di dalam air, dan lain-lain. Kemudian ada juga ini untuk vegetation index, ini untuk pemetaan vegetasi. Nah, jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa setiap band, ada 11 band memiliki panjang gelombang yang berbeda dan juga warna yang berbeda. Dan setiap band ini memiliki fungsi masing-masing, tetapi ketika digabungkan, setiap 3 band dengan nomor band tertentu, itu akan menunjukkan hasil yang berbeda dengan tujuan yang lebih jelas, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan untuk olahan data satelit pun bisa dilakukan dengan menggunakan software khusus. Jadi mungkin selain QGIS ada lagi softwarenya nanti akan dijelaskan.
itu khusus untuk mengolah citra satelit. Dan untuk citra satelitnya sendiri bisa kita download di berbagai website. Untuk yang citra satelit yang umum itu bisa kita ambil di website USGS. Nanti akan saya tunjukkan juga. Oke, jadi mungkin itu saja untuk materi kita tentang Landsat 8 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih telah memperhatikan. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.